Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Belajar Winners Challenge. Hari ini kita akan ngebahas cara mengerjakan soal tes karakteristik pribadi beserta dengan contoh soalnya, agar teman-teman bisa membedakan jawaban soal TKP yang menurut teman-teman kita yang sudah ujian, jawaban dari soalnya itu positif semua dan hampir sulit dibedakan. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, biar kami lebih semangat lagi menyajikan video edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021, pasal 38 disebutkan bahwa tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 1. Pelayanan publik, 2. Jejaring kerja, 3. Sosial budaya, 4. Teknologi informasi dan komunikasi, 5. Profesionalisme, dan terakhir 6. Anti radikalisme. Jadi ada 6 kisi-kisi menurut Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 ya teman-teman. Yang pertama, pelayanan publik. Soal pelayanan publik dibuat dengan tujuan agar mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Cara menyelesaikan soal pelayanan publik itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, pilihlah jawaban yang mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan publik. Yang kedua, pilihlah jawaban yang mengandung kesan ramah dan senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang penuh semangat, positif, penuh kesabaran, proporsional, dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, pilihlah jawaban yang menggambarkan diri disiplin dan selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas. Contoh soalnya, Anda adalah seorang pegawai di sebuah instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik. Semenjak pandemi, pelayanan yang biasanya dilakukan secara offline diubah sistemnya menjadi online. Mau tidak mau Anda harus beradaptasi dengan sistem kerja yang baru. Suatu hari, banyak masyarakat yang mengajukan komplain dan mengeluh terhadap pelayanan online yang diberikan instansi Anda. Anda merasa kewalahan memberikan respon kepada masyarakat dalam situasi tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta atasan menambah petugas pelayanan publik yang baru agar dapat membantu Anda memberikan pelayanan online. B. Meminta atasan membentuk tim yang dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat secara efektif. C. Tetap memberikan respon yang baik dan berusaha menuntaskan pekerjaan Anda satu persatu dengan maksimal. D. Memberikan respon yang baik kepada masyarakat, menampung semua aspirasi mereka, dan mendiskusikan masalah tersebut kepada atasan. E. Mendiskusikan kepada atasan agar tetap bisa membuka pelayanan secara online. Kalau kita lihat, di soal nomor 1 ini jawabannya hampir semuanya ini positif ya teman-teman. Tapi dari semua jawaban positif ini, teman-teman harus memilih satu yang benar-benar atau yang paling benar. Cara menentukan yang paling benar, kita lihat tujuan dari soal ini dibuat ya teman-teman. Tadi di atas kita udah membaca bahwa salah satu tujuan pelayanan publik adalah bisa menyelesaikan pekerjaan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan orang lain. Maka jawaban yang paling tepat adalah, ini dia, jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman. Meminta atasan membentuk tim yang dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat secara efektif. Oke, kita langsung masuk ke kisi-kisi yang kedua, jejaring kerja. Soal ini dibuat dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Cara menyelesaikan soal jejaring kerja adalah: pertama, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita bersedia menjalin kerjasama yang baik. 2.
Pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita bersedia menyamakan visi dan misi dalam sebuah kerjasama yang baik dengan orang lain. Ketiga, pilihlah jawaban yang menunjukkan adanya komitmen untuk menemukan solusi yang baik bagi pihak manapun saat bekerja sama. 4. Pilihlah jawaban yang menunjukkan adanya empati dan sikap menghargai kondisi satu sama lain. 5. Pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan kita mengendalikan diri saat menghadapi konflik dengan orang lain. Kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya teman-teman. Anda bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Suatu hari, Anda ditugaskan oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek besar pembuatan jalan tol. Namun beberapa anggota Anda tidak menunjukkan sikap yang kooperatif saat rapat perencanaan proyek. Sikap Anda adalah A. Melaporkan kepada atasan agar ada tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja karyawannya. B. Mengerjakan proyek tersebut dengan beberapa orang yang kooperatif saja. C. Mendekati dan mendiskusikan secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja sama secara profesional. D. Mengeluarkan anggota tim yang tidak kooperatif. E. Memberikan tugas yang ringan saja kepada tim yang tidak kooperatif. Seperti tujuan dari jejaring kerja tadi ya teman-teman, tujuannya dia bisa membangun kerjasama dengan orang lain. Maka jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, mendekati dan mendiskusikan secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja sama secara profesional. Oke, kita masuk ke kisi-kisi yang ketiga, sosial budaya. Soal ini dibuat dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Cara menyelesaikan soal sosial budaya yang pertama, pilihlah jawaban yang menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Kedua, pilihlah jawaban yang inklusif atau mampu beradaptasi, mampu membaur, dan mampu menyesuaikan diri terhadap budaya lain di lingkungan manapun. Tiga, pilihlah jawaban yang mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Anda sedang berdiskusi dengan sekelompok teman tentang sebuah isu yang sedang viral. Antara Anda dan teman Anda saling bertukar sudut pandang. Tiba-tiba, salah satu teman Anda kesal dan menyela pendapat teman Anda yang lainnya. Ia mengkritisi pendapat teman yang berseberangan dengan pendapatnya. Sikap Anda adalah A. Saya hanya akan memperhatikan dan tidak akan berkomentar apapun. B. Saya akan mengabaikan kritik tersebut karena tidak ditujukan kepada saya. C. Saya menyampaikan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan mengkritisi pendapat orang lain bukanlah hal yang fair. D. Saya akan mengingatkan mereka bahwa tidak perlu saling mengkritisi perbedaan pendapat karena setiap orang bebas memberikan pendapatnya masing-masing. E. Saya menyimak saja pembicaraan mereka karena saling mengkritisi adalah hal yang biasa dalam berteman. Seperti cara menyelesaikan soal yang udah saya sebutkan di atas ya teman-teman, dia mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada termasuk perbedaan pendapat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Saya akan mengingatkan mereka bahwa tidak perlu saling mengkritisi perbedaan pendapat karena setiap orang bebas memberikan pendapatnya masing-masing. Oke, kita masuk ke kisi-kisi nomor 4, teknologi informasi dan komunikasi. Soal ini dibuat dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Cara menyelesaikan soal teknologi informasi dan komunikasi adalah yang pertama, pilihlah jawaban yang menunjukkan keinginan untuk mencoba. Kedua, pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan berinovasi. Ketiga, pilihlah jawaban yang menunjukkan diri mampu membuka diri terhadap sistem yang ada. 4. Pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap
perkembangan teknologi terbaru. 5. Pilihlah jawaban yang menunjukkan diri mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. 2 tahun belakangan ini, pandemi menyerang beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia turut merasakan dampaknya. Salah satu dampaknya adalah pembatasan kegiatan sosial di berbagai bidang termasuk di bidang bisnis dan usaha. Menyikapi hal tersebut, perusahaan tempat Anda bekerja juga menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan anjuran pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan dengan pembatasan kegiatan sosial. Selaku kepala divisi marketing, Anda biasanya harus meeting ke beberapa daerah. Namun di kondisi seperti ini, Anda dituntut tetap bisa menjalankan tugas Anda dengan baik dan mencapai target yang maksimal. Maka sikap Anda adalah A. Membuat grup WhatsApp yang isinya divisi marketing dengan klien-klien agar terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan customer. B. Membuat grup Telegram yang isinya divisi marketing, klien-klien, dan atasan agar atasan dapat memantau kegiatan perusahaan. C. Mengadakan meeting via Zoom sehingga tetap terjalin komunikasi dua arah antara perusahaan dan customer. D. Meminta pihak IT perusahaan membuat aplikasi internal perusahaan yang menghubungkan divisi marketing dengan customer sehingga komunikasi antara pihak perusahaan dengan customer tetap berjalan baik. E. Menerapkan blended conference sehingga komunikasi tetap dilakukan secara online, namun apabila terdapat hal yang penting tetap diselesaikan secara offline karena bagaimanapun kepuasan customer dapat terpenuhi dengan lebih baik secara tatap muka. Jawaban yang tepat adalah, karena ini tadi berkaitan dengan meeting soalnya, maka jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Mengadakan meeting via Zoom sehingga tetap terjalin komunikasi dua arah antara perusahaan dan customer. Seperti cara mengerjakan yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa dia mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru ya teman-teman, jadi bukan mengharapkan orang lain. Makanya jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 5, profesionalisme. Soal ini dibuat dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kita menyelesaikan soal profesionalisme, yang pertama, pilihlah jawaban yang menunjukkan pribadi yang jujur dan bisa dipercaya. Artinya dia memiliki integritas ya teman-teman. Yang kedua, pilihlah jawaban yang menunjukkan pribadi yang loyalitas. Ketiga, pilihlah jawaban yang menunjukkan pribadi yang memiliki kemauan belajar dari kesalahan. 4. Pilihlah jawaban yang menunjukkan pribadi yang memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan yang sedang dijalankan. 5. Pilihlah jawaban yang menunjukkan pribadi yang proaktif. 6. Pilihlah jawaban yang menunjukkan pribadi yang bertanggung jawab atas kewajiban dirinya terhadap pekerjaan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Anda sedang memiliki banyak deadline pekerjaan yang hampir mendekati batas waktu. Salah satunya harus selesai besok pagi sehingga memaksa Anda untuk bekerja lebih ekstra dari biasanya. Tiba-tiba atasan Anda memberi tugas tambahan kepada Anda. Sikap Anda adalah A. Saya merasa cukup lelah sehingga saya menolak pekerjaan tambahan dan fokus pada pekerjaan utama yang mendekati deadline. B. Saya menerima tugas tambahan tersebut dengan ragu antara bisa menyelesaikan atau tidak. C. Saya akan menyelesaikan pekerjaan yang akan dikumpulkan besok pagi baru kemudian mengerjakan pekerjaan tambahan. D. Saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab untuk menuntaskan tugas yang mendekati deadline pekerjaan dan menyarankan atasan menyerahkan tugas tersebut kepada karyawan lain. E. Saya akan mengerjakan tugas tambahan setelah tugas yang deadline-nya besok pagi selesai saya kerjakan dan saya kumpulkan. Seperti tujuan soalnya tadi ya teman-teman, dia harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan jabatan. Artinya dia harus menyelesaikan tugas dan kewajibannya yang lebih dulu ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah E. Dia mengerjakan tugas tambahan setelah tugas yang utamanya dia kerjakan atau selesaikan lebih dulu. Oke, kita lanjut ke per 6.
anti-radikalisme. Soal ini dibuat dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Cara menyelesaikan soal anti-radikalisme, yang pertama, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap toleransi. Yang kedua, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap pengamalan nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu dalam banyak perbedaan. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang tidak ekstrim dan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, pilihlah jawaban yang menunjukkan adanya keharmonisan. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di daerah tempat Anda bekerja sedang marak aksi radikalisme. Atasan Anda berencana untuk membuat program pencegahan masuknya paham-paham radikalisme ke kantor Anda. Seluruh pegawai diharapkan membuat sebuah ide program pencegahan paham radikalisme. Program yang dibuat harus berbasis data dan fakta lapangan sehingga diharapkan menjadi solusi nyata dan efektif dalam menangkal masuknya paham radikalisme di kantor. Ide yang akan Anda usulkan adalah A. Merancang program giat literasi dengan membangun sudut baca di salah satu ruangan kantor dan program kegiatan edukasi anti-radikalisme kepada seluruh pegawai kantor. B. Mengusulkan kegiatan sosialisasi anti-radikalisme kepada seluruh pegawai kantor. C. Mengadakan diskusi dengan seluruh pegawai kantor di luar jam kerja sebulan sekali. D. Membentuk tim cyber khusus untuk mengawasi postingan dan komentar para pegawai di sosial media. E. Merancang aplikasi pelaporan online bagi pegawai yang melakukan dugaan radikalisme. Oke, seperti tujuan dari anti-radikalisme ya teman-teman, maka jawaban yang tepat adalah A. Merancang program giat literasi dengan membangun sudut baca di salah satu ruangan kantor dan program kegiatan edukasi anti-radikalisme kepada seluruh pegawai kantor. Selain beberapa cara di atas, ada satu cara lagi untuk menentukan pilihan jawaban TKP kalau pilihan jawabannya positif semua dan sulit dibedakan. Teman-teman harus bisa memilih satu jawaban yang solutif. Jawaban solutif adalah jawaban yang berisi pemecahan masalah. Bagaimana jika semua pilihan jawaban ternyata solutif? Maka teman-teman pilihlah jawaban yang menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan. Oke, jadi biasanya di dalam soal itu ada beberapa soal yang memang jawabannya positif semua ya teman-teman. Tapi di dalam jawaban positif itu ada yang cuman baru ingin melakukan, ada juga yang sudah melakukan atau ada tindakan nyatanya. Maka pilih yang sudah ada tindakan nyatanya ya teman-teman. Oke, demikian pembahasan tes karakteristik pribadi kita hari ini. Buat teman-teman yang sedang mengikuti ujian dan akan mengikuti ujian, saya doakan teman-teman dimudahkan segala urusannya dan dimampukan untuk menjawab soal-soalnya dengan baik. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.